Ayah Bunda, berjumpa dengan saya Dr. Sirpanggung, spesialis anak di Ruang Anak Sehat. Channel ini berisi informasi tentang kesehatan anak karena anak sehat aset bagi kemajuan bangsa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demam berdarah. Pada saat musim penghujan, kasus demam berdarah cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan meningkatnya tempat perindukan nyamuk demam berdarah, yaitu di air bersih yang tergenang. Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue, di mana virus ini memiliki 4 serotipe, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, serta DEN4. Virus dengue ditularkan oleh nyamuk betina Aedes aegypti dan Aedes albopicus. Dengue adalah satu penyakit dengan gambaran klinis yang berbeda dan terkadang sulit diprediksi. 1 dari 4 orang yang terinfeksi dengue menunjukkan gejala klinis yang ringan sampai sedang atau sebagai demam yang tidak spesifik. Sekitar 1 dari 20 orang yang terinfeksi dengue dapat berlanjut menjadi berat bahkan mengancam nyawa. Sekarang kita akan berbicara tentang perjalanan penyakit infeksi dengue. Gejala penyakit dengue muncul pada 4-10 hari setelah terinfeksi virus yang didapatkan dari gigitan nyamuk. Perjalanan penyakit dengue meliputi 3 fase, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan. Fase demam ditandai dengan demam yang timbul mendadak tinggi, dapat mencapai 40 derajat Celcius terus-menerus, bersifat bifasik, dan berlangsung selama 2-7 hari. Gejala yang sering menyertai demam antara lain nyeri kepala, nyeri di belakang bola mata, nyeri otot, nyeri sendi, muka kemerahan, dan penurunan nafsu makan. Gejala lain yang mungkin dijumpai adalah nyeri ulu hati, mual, muntah, nyeri perut kanan atas atau nyeri seluruh lapang perut, kadang disertai nyeri tenggorokan. Dapat terjadi manifestasi perdarahan yang ringan seperti bintik perdarahan di kulit, dan dapat juga terjadi perdarahan lain seperti mimisan, perdarahan gusi. Sekarang kita akan masuk kepada fase kritis. Fase kritis terjadi pada saat demam turun, merupakan saat berlangsungnya perembesan plasma sehingga pasien dapat mengalami shock hipovolemik karena cairan keluar dari pembuluh darah. Tanda bahaya umumnya terjadi menjelang akhir fase demam, yaitu antara hari ke-3 sampai hari ke-7. Periode perembesan plasma yang signifikan biasanya berlangsung 24 sampai 48 jam. Kewaspadaan dalam mengantisipasi kemungkinan shock adalah dengan mengenal tanda bahaya atau warning signs yang mendahului shock. Kemunculan warning signs ini merupakan tanda perburukan yang perlu diwaspadai serta merupakan faktor resiko terjadinya dengue yang berat atau severe dengue. Pasien dengue dengan warning signs memerlukan pemantauan ketat dan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Keadaan pasien yang memiliki warning signs disebut dengue dengan warning signs. Tanda warning signs ini meliputi muntah terus-menerus atau persisten, di mana muntah 3 kali atau lebih dalam 12 jam dan tidak dapat mentoleransi cairan dari mulut, nyeri atau nyeri tekan pada perut yang bersifat terus-menerus dan intensitasnya bertambah sehingga mengganggu aktivitas. Tanda bahaya berikutnya adalah gelisah atau penurunan kesadaran, adanya perdarahan misalnya mimisan, perdarahan gusi, bintik perdarahan di kulit, baik dengan ukuran kecil maupun besar. Kemudian adanya pembesaran hati lebih dari 2 cm, adanya akumulasi cairan seperti bengkak pada kelopak mata, terdapatnya cairan pada kantong paru-paru, dan akumulasi cairan di rongga perut. Kemudian, tanda bahaya dari nilai laboratorium adalah peningkatan hematokrit atau kekentalan darah dibandingkan dengan sebelumnya, di
disertai dengan penurunan jumlah trombosit dibandingkan sebelumnya. Penurunan jumlah trombosit yang cepat dan kurang dari 100.000 sel per milimeter kubik, serta adanya kenaikan hematokrit di atas nilai normal merupakan tanda awal adanya perembesan plasma. Yang ketiga, fase pemulihan. Jika pasien berhasil melewati fase kritis selama 24-48 jam, cairan yang di luar pembuluh darah akan diserap kembali ke pembuluh darah selama 48-72 jam berikutnya. Keadaan umum pasien akan membaik, nafsu makan membaik, gejala pencernaan menghilang, kondisi sirkulasi darah stabil. Pada fase pemulihan ini, sebagian pasien akan mengalami gatal dan kemerahan di kulit. Klasifikasi infeksi denggi yang terbaru mengacu pada pedoman denggi dari WHO tahun 2009, di mana infeksi denggi dibagi menjadi 3, yaitu denggi tanpa warning signs, denggi dengan warning signs, dan severe denggi, yaitu denggi dengan perembesan plasma yang hebat, perdarahan hebat, dan keterlibatan organ. Pemeriksaan penunjang untuk denggi adalah pemeriksaan darah lengkap, deteksi antigen virus pada fase demam, dan pemeriksaan serologis denggi. Untuk pencegahan dan pengendalian infeksi denggi dilakukan dengan pengendalian vektor nyamuk Aedes aegypti, baik dengan metode kimiawi maupun dengan metode biologi. Modifikasi lingkungan untuk menurunkan jumlah tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti sudah lama dijalankan, yaitu dengan menguras dan menyikat, menutup tempat penampungan air, memanfaatkan dan mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk, atau yang disebut dengan 3M+. Pencegahan dengan pemberian vaksin denggi pada anak usia 9-16 tahun diberikan 3 dosis dengan jadwal pemberian 0, 6, dan 12 bulan. Deteksi dini penyakit serta penanganan yang memadai sangat penting. Untuk pencegahan dan pemberantasan vektor nyamuk demam berdarah perlu dilakukan untuk mencegah infeksi denggi. Demikian ayah bunda pembahasan kita tentang demam berdarah. Semoga bermanfaat. Ikuti terus channel ini agar ayah bunda mendapatkan informasi terbaru tentang kesehatan anak. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.